Part 9. Bertemu masa lalu. Waktu menunjukkan pukul 4:36 WIB sore. Nenek akhirnya memenuhi janji untuk menemaniku melihat ternak lele milik kakek. Setelah salat asar, kakek kembali pulang ke rumah. Beliau bercerita baru selesai menjalankan kewajiban di masjid. "Kakek baru pulang?" tanya aku tadi saat kakek tiba di rumah lalu mencium tangannya. Cucu kakek udah sampai." Kakek mengusap rambutku. "Iya, Kek." "Oh ya, kata nenek tadi kakek ke rumah Pak Mahmud ya?" "Iya, kami membicarakan tentang peningkatan penjualan lele. Tadi nenek udah cerita kalau kakek dan Pak Mahmud kerjasama. Alhamdulillah kerjasamanya lancar," ucap kakek sambil tersenyum. "Oh ya, pada mau kemana nih? Udah rapi?" "Alia dan nenek mau keliling-keliling, Kek. Alia juga pengen lihat ternak lele kakek." "Oh, silakan nak, kakek mau ke belakang dulu." Aku sangat bangga terhadap kakek, karena di usianya yang tidak muda lagi, masih tetap semangat. Beliau masih berpikir untuk melakukan kerjasama dalam usaha ternak lele. Padahal kebun-kebunnya yang dikelola orang lain juga banyak menghasilkan keuntungan. Semangat dan jiwa bisnis kakek telah tumbuh sejak masih muda. Mama sering menceritakan bagaimana kegigihan ayahnya dalam merintis usaha di desa, di mana waktu itu semuanya masih serba manual dan belum berkembang seperti sekarang. Mama sangat bangga sama kakek kalian. Mama menceritakan tentang kakek saat aku dan Kak Radit belum menikah. "Iya, Mah. Menurut Alia kakek rajin." Aku memberikan penilaian tentang kakek. Jiwa bisnisnya jangan ditanya. Beliau sangat gigih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mama terlihat bersemangat bercerita tentang ayahnya saat itu. "Pokoknya kakek keren deh, Mah," puji Kak Radit. Walaupun mama anak tunggal, tapi kakek tidak pernah bermalas-malasan. Beliau selalu bilang agar mama bisa menyelesaikan pendidikan di jenjang kuliah. Mama makin semangat menceritakan perjuangan kakek. "Iya, Mah, kakek terbaik deh." Aku mengangkat ibu jari tangan kanan di depan mama. Dari dulu, aku sering memperhatikan jika berkunjung ke desa ini. Kakek tidak pernah sedikit pun mengeluh tentang pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Beliau selalu memberikan nasihat dan semangat untuk aku dan Kak Radit. Beliau kakek terhebat dan aku sangat bangga, juga bersyukur memiliki keluarga seperti ayah mama tersebut. Bagiku, dia sangat pantas dijadikan sebagai panutan yang mampu memberikan semangat dan hal positif. "Ternak lelenya udah kelihatan dari sini, Al." Nenek membuyarkan lamunanku tentang kegigihan kakek. "Iya, Nek. Aku melihat tempat yang ditunjuk nenek. Sepertinya itu Chandra." Nenek menunjuk ke arah sosok laki-laki yang berdiri di tepi kolam lele. Aku tidak mengerti. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang mendengar nama Chandra. "Yang benar, Nek?" tanyaku makin penasaran. "Iya, nenek sangat ingat postur tubuhnya." Ucapan nenek makin membuat hatiku tidak keruan. "Gimana nih, Nek?" tanyaku kepada nenek. "Gimana apanya?" Alia gugup kalau harus bertemu Chandra sekarang. "Kenapa?" Alia juga gak ngerti, Nek. Loh, aku tidak mengerti kenapa perasaan ini tiba-tiba aneh setelah melihat sosok laki-laki yang nenek yakini sebagai Chandra. Apa yang aku pikirkan sekarang tidak dapat dipahami sama sekali. Suara jantung yang berdegup kencang membuatku makin bingung. Ada apa ini? Kenapa hatiku dak-dikduk? Aku dan nenek makin dekat ke arah laki-laki yang berdiri tersebut. Ternyata dia pengendara motor yang tadi aku lihat sebelum memasuki rumah nenek. Akhirnya, sekarang kami kembali saling berpandangan. Dua pasang mata kami tidak berkedip beberapa detik. "Nenek," dia memanggil nenek membuatku tersadar. Dia mencium punggung tangan orang tua itu. "Ternyata Nak Chandra di sini juga," ucap nenek. "Iya, Nek. Chandra lagi lihat-lihat lele." Dia mengembangkan senyum. Aku memperhatikan senyuman manis itu. "Oh ya, masih kenal dengan cucu nenek?" Nenek memegang pundakku.
"Ini Alia, Nek." Dia langsung menyebut namaku. Aku bahagia. "Ternyata masih ingat ya," kata nenek. "Ingat dong, Nek." Chandra melirik ke arahku. Aku sangat bahagia bahwa laki-laki yang kini berdiri di depanku ternyata sosok teman masa kecil yang selalu terkenang di hati ini. Sekarang dia telah berubah menjadi pria tampan dan manis. Ketampanan itu melebihi saat dia masih kecil. "Apa kabar, Al?" Dia mengulurkan tangannya. Aku pun menerima jabatan tangan itu. "Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar?" tanyaku sambil mengembangkan senyuman. Dia menatapku tidak berkedip dan jabatan tangan kami belum dilepas. Aku mencoba menyadarkannya dari pandangan yang membuat hati tidak keruan. Tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa aku yang sudah berstatus sebagai istri masih memiliki perasaan menggetarkan saat melihat laki-laki lain. Bagaimana ini? "Kenapa menatapku seperti itu, Ndra?" tanyaku. Dia pun tersadar. "Maaf, Al. Aku merindukan senyuman itu. Tapi mungkin untuk sekarang itu sudah tidak pantas lagi," ucapnya, lalu melepaskan jabatan tangan kami. Dari dulu, dia selalu memuji senyumanku. "Ya sudah, nenek keliling dulu ya." Nenek tiba-tiba membuka suara, lalu beranjak meninggalkan aku dan Chandra. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang tua itu. Sebelum melangkah tadi, beliau melirik ke arahku dengan senyuman. Chandra mengajakku duduk di bangku panjang dekat pinggir kolam lele tersebut. Hati ini sangat tenang saat berada di dekatnya. Aku seolah-olah lupa kalau sebenarnya dalam keadaan tersakiti dan menderita karena perbuatan suami. Ternyata Chandra yang sekarang jauh lebih dewasa dan lembut dari laki-laki yang telah menikahiku. Dulu rasa kagumku terhadap Mas Arif sangat besar karena tulusnya cinta yang kumiliki untuknya. Namun setelah dia berbuat kasar, rasa itu mulai berkurang. Apalagi saat ini aku sedang bersama dengan laki-laki masa kecil yang juga merupakan cinta pertama bagiku. Hati ini kembali mengingat kalau Mas Arif tidak dapat melepaskan diri dari mantan kekasihnya hingga menjadikan dia sebagai istri kedua. Dia tidak tahu kalau aku juga memiliki masa lalu yang keberadaannya telah terlupakan karena sudah berstatus sebagai istri. Namun, Mas Arif yang telah memaksa hingga akhirnya aku kembali memikirkan sosok laki-laki tampan yang kini berada di dekatku. "Aku dengar dari Abi dan Umi, kamu udah nikah." Aku terkejut mendengar ucapannya. Ternyata dia telah mengetahui statusku yang sekarang. "Iya, Ndra. Kamu gimana?" tanyaku ingin tahu tentang statusnya. "Gimana apanya, Al? Kamu udah nikah?" "Itu nggak mungkin." Aku merasa heran mendengar jawabannya. "Kok nggak mungkin? Jadi kamu belum nikah?" "Iya, wanita yang sangat kucintai telah memilih menikah dengan laki-laki lain. Dia tidak pernah tahu betapa besar dan tulus cinta yang kumiliki untuknya." Aku terharu mendengar pengakuan Chandra. Betapa besar cinta yang dia miliki hingga mampu mengatakan tidak mungkin untuk menikah. Orang yang dia cintai adalah wanita paling beruntung menurutku, karena dicintai laki-laki setampan Chandra. Sebesar itu cintamu ke dia hingga kamu mengatakan tidak mungkin menikah. Iya, kamu benar. Semenjak bertemu dia, aku tidak mampu menghapus bayang-bayangnya dari pikiranku. Walaupun aku pernah membuka diri untuk mencintai wanita lain setelah mengetahui dia sudah menikah, tapi aku gak mampu. Aku makin terharu mendengarkan penjelasan Chandra. Aku baru tahu ternyata ada pengorbanan seperti itu. Selamanya aku akan tetap mencintainya. Wanita yang kamu cintai pasti akan merasa bahagia dan beruntung karena dicintai laki-laki yang pengorbanannya sulit untuk didapatkan. Tapi dia tidak pernah mengetahui apa yang kurasakan. Itu kesalahan yang membuatku merasa tidak berdaya hingga saat ini. Kenapa kamu gak jujur padanya? Aku merasa saat itu belum pantas mengatakan yang sebenarnya pada wanita yang kucintai. Aku turut prihatin ya. Semoga suatu saat nanti kamu bisa membuka hati untuk cinta yang lain.
Tapi aku gak yakin dengan harapan itu, karena pintu hati ini sudah tertutup dan hanya akan terbuka untuk dia yang kucintai. Aku hanya ingin berharap yang terbaik untukmu. Aku sangat sedih, tetapi juga terharu dengan apa yang Chandra rasakan. Laki-laki yang dulu selalu ada dalam pikiranku sebelum bertemu Mas Arif, kini menyampaikan besarnya cinta dan pengorbanan yang dimiliki terhadap wanita impiannya. Kenapa hati ini terasa sakit mendengar pengakuan itu? Aku merasa cemburu saat dia menceritakan perasaan yang dia miliki terhadap orang yang dia dambakan. Seandainya aku yang berada di posisi wanita tersebut, mungkin aku perempuan paling beruntung saat ini. Aku tidak akan memedulikan status sebagai istri, karena apa yang kudapatkan dari Mas Arif telah mengakibatkan hati ini sakit dan terluka. Besarnya cinta yang ada perlahan memudar setelah dia berani melakukan kekerasan. Dia tega menorehkan sakit di batin dan fisikku. Waktu Mas Arif menikahi Alexa, aku masih berusaha kuat dan bertahan karena wanita itu merupakan ibunya Rifa. Namun, setelah Mas Arif menunjukkan ketidakadilan antara istri pertama dan kedua, hati ini mulai gundah gulana. Ditambah lagi dengan keberaniannya melakukan tamparan di pipi ini, aku makin bimbang. Saat ini, keyakinan untuk tetap bertahan kian melemah karena dia juga tidak berusaha menghubungiku. "Kamu kesini sendiri ya?" tanya Chandra kembali membuka pembicaraan. "Iya," jawabku singkat. "Kenapa nggak sama suami?" "Dia lagi sibuk dengan pekerjaannya." Aku terpaksa mengatakan kebohongan. "Oh, momongan?" Hatiku sakit mendengar kata itu. "Nggak ada, Ndra." Aku berusaha bersikap tenang. "Maksudnya belum punya?" "Iya, dia tidak tahu kalau aku tidak akan mungkin memiliki momongan." "Semoga kamu segera diberikan anugerah memiliki momongan ya." Sungguh, hati ini tidak kuat dengan apa yang keluar dari mulutnya. Aku hanya bisa tersenyum karena tidak mampu dan belum saatnya mengatakan kenyataan yang sebenarnya kepada Chandra. Bagaimana mungkin aku berani menceritakan apa yang terjadi kepada orang yang telah lama tidak berhubungan denganku. "Kita pulang yuk, Al." Terdengar suara nenek memanggilku dari seberang kolam lele. "Ayo, Nek," jawabku. Aku pun berdiri, lalu berpamitan kepada Chandra. "Aku pulang dulu ya, Ndra." "Iya, Al. Hati-hati." "Oh ya, aku boleh bertamu ke rumah nenek?" tanya Chandra membuat hatiku sangat riang. "Boleh, datang aja." Aku memberikan jawaban dengan semangat. "Terima kasih, Al." "Iya, sama-sama. Aku pulang ya." Aku segera beranjak menghampiri nenek, lalu kami meninggalkan Chandra yang masih tetap duduk di bangku pinggir kolam. Aku melihat senyuman manis yang dia tunjukkan, hingga membuat hati ini merasakan kedamaian dan ketenangan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apakah rasa yang pernah ada kini kembali hadir dalam hati ini? Siapa wanita yang Chandra cintai?